Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ba'sa birruqa ma lam yakun bihi syirkun. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas qudrat dan iradahnya. Pada malam ini kita masih ditakdirkan bisa bermuajahah dalam sebuah kegiatan yang sudah rutin kita jalani bersama di setiap pekannya di Masjid Baitur Rahim ini. Semoga itikad yang selalu tersemat dalam hati kita untuk mengiringi setiap ayunan langkahnya selalu inti doa mardotillah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah beberapa menit ke depan kita akan bersama-sama untuk mengkaji beberapa keterangan yang sudah dirangkum dalam sebuah makalah yang relatif sederhana, hanya dengan menggunakan selembar kertas saja, dengan tema kajiannya sebagaimana yang tertuang di dalam makalah, yaitu ruqyah. Kajian yang terhitung klasik dan ini pernah dikupas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, tetapi karena masanya yang lumayan telah terlewat begitu lama, rasanya perlu bagi kita untuk murojaah kembali mengulang bahasan ini. Semoga harapannya semakin bertambah paham dengan masalah ini. Baik, kita langsung saja ke makalah. Kita awali dengan pengertian ruqyah itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan ruqyah? Ruqyah adalah bentuk mufrad atau tunggal yang bentuk jamaknya adalah ruqo atau ruqyat atau ruqoyat. Adapun pengertian secara etimologi atau secara bahasa, ruqyah artinya at-ta'awuz atau al-isti'azah, artinya memohon perlindungan. Jadi ketika seseorang meruqyah berarti dia sedang memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sedang diruqyah berarti seseorang tersebut sedang dimintakan perlindungan itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah atau terminologi, ruqyah itu sebagaimana yang tercantum di dalam kitab Al-Mujib halaman 276, an yusta'ana, diminta pertolongan, lil husuli, untuk sampainya, ala amri, atas suatu urusan, bikuan, dengan suatu kekuatan, tafukul, kuat tobi'ah, tafuku yang melebihi al kuat tobi'ah, kekuatan yang biasanya. Diminta pertolongan untuk sampainya atas suatu urusan dengan sebuah kekuatan yang melebihi kekuatan biasanya. Izamihim, dalam keyakinan mereka, wawahmihim, dan sangka mereka. Jadi kalau kita memperhatikan takrif yang dimuat di dalam kitab Al-Mujib ini, bahwa ruqyah itu mutlak adalah sebuah permohonan. Jadi bukan pengobatan, tapi sebuah permohonan. Dengan kata lain, ruqyah itu adalah doa. Kita harus berangkat dari sini. Mengapa? Jangan sampai menolak mentah-mentah ruqyah, sementara hadis ruqyah banyak. Tetapi jika tidak pula menelan mentah-mentah, hanya karena ruqyah begitu banyak hadis. Sekali Pak, kita perlu memahami ruqyah
menempatkan ruqyah pada tempatnya sesuai dengan keterangan-keterangan yang kita temukan, ya, supaya jangan sampai pertama menolak mentah-mentah bab ruqyah karena hadisnya banyak, dan tidak pula menelan mentah-mentah tentang ruqyah. Maksudnya tidak boleh menelan mentah-mentah itu, pahami dulu apa ruqyah ini sebelum kita bertindak. Tatacan urang ngalarapkeun ruqyah, pahamkeun heula ruqyah. Mengapa? Karena ternyata di sini banyak hadis yang menjadi rambu-rambu bagi kita untuk hati-hati dengan ruqyah. Nah, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah memahami makna ruqyah. Nah, berdasarkan tahrif tadi, salah satunya yang dibuat di kitab Al-Mujid, maka ruqyah secara sederhana artinya doa atau memohon perlindungan, itu doa. Jadi ketika si A sedang meruqyah si B, berarti konsep pemahaman kita dalam hal ini adalah si A sedang mendoakan si B. Ketika si A sedang diruqyah oleh si B, berarti kita paham bahwa si A sedang didoakan oleh si B. Gitu Pak, ruqyah. Karena nanti akan sangat jauh berbeda status hukumnya dengan jampe gitu. Ruqyah dalam pemahaman doa itu akan beda status hukumnya dengan ruqyah dalam makna jampe. Nih. Baik, kita lanjut. Coba perhatikan baris kedua. Sebuah hadis yang dikutip dari kitab Muslim, jilid kedua, halaman 358, nomor 2200. Rasulullah SAW bersabda, la ba'sa biruqa, tidak mengapa meruqyah, malam yakun, selama tidak fihi ada padanya syirkun, kemusyrikan, syirik. Tidak mengapa meruqyah selama dalam prakteknya tidak ada kemusyrikan. Berarti kalau dalam praktek meruqyahnya ada kemusyrikan, tidak boleh. Nah, berarti nanti kita harus tingkatkan pengetahuan kita. Seperti apa praktek kemusyrikan yang ada dalam ruqyah? Ini tidak akan terlepas dari awal pemahaman. Nah, maknaan ruqyahna bade naon? Bade doa, bade jampe. Upami di maknaan ruqyahna jampe pasti digejeli karena kemusyrikan. Gitu. Da jampe mah dilarang. Jadi bentana kieu Pak doa sareng jampe. Doa itu permohonan. Seorang hamba memohon kepada Tuhannya, kepada Allah SWT melalui apa yang dia ucapkan. Itu doa. Salah satunya untuk kesembuhan sebuah penyakit, suatu penyakit. Jadi kalau doa mutlak, doa itu mutlak menyerahkan sepenuhnya kesembuhan atas suatu penyakit kepada Allah dengan kemahakuasaannya. Itu doa. Adapun jampe atau mantra, orang yang menjampe, yang melakukannya mempunyai keyakinan bahwa kalimat yang dia ucapkan mempunyai kesaktian. Nah, ini bedanya. Itu Pak. Jadi ketika orang mengucapkan mantra atau jampi-jampi, dia mempunyai keyakinan bahwa apa yang dia ucapkan, apapun bahasanya, termasuk bahasa Arab gitu. Sebab di orang depan cara sareus lamun ku bahasa Arab teh. Ketika dicarekan we ku bahasa Arab mah diaminkeun apa? Urang rancak pan dicarekan ke orang Arab ku bahasa Arab diaminkeun eta. Padahal dicarekan. Saking kureusna ku bahasa Arab. Nah itu bedanya jampe dengan doa. Jadi kalau jampe itu menganggap bahkan meyakini bahwa apa yang diucapkan mempunyai kekuatan magis atau kesaktian yang dapat menyembuhkan. Apapun bahasanya itu jampe. Jadi Pak, nama kalah.
La ba'sa biruqa, tidak mengapa meruqyah dalam meruqyah malam yakun fihi syirkun, selama tidak ada padanya syirik atau kemusyrikan. Berikutnya baris ketiga. Di dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, innar ruqa, sesungguhnya ar-ruqa. Coba perhatikan. Baris kedua dengan baris ketiga. Di sini ada kalimat yang sama dalam penulisan bahasa Arabnya, yaitu ar-ruqa. Di baris kedua, la ba'sa biruqa diartikan tidak mengapa meruqyah. Tapi mengapa di baris ketiga inna ruqa tidak diartikan sesungguhnya ruqyah, tapi lebih diartikan sesungguhnya jampi-jampi. Tadi teh apa? Ruqyah sareng jampi teh sarimag, ngan beda paniatan gitu. Ruqyah dina makna ngadoa kenging, ruqyah dina makna ngajampe aya nu dilarang teh. Makanya inna ruqa di baris ketiga lebih cenderung diartikan bukan sesungguhnya ruqyah, tapi sesungguhnya jampe-jampe. Inna ruqa, sesungguhnya jampi-jampi, mantra alias jangjawokan. Ini apa jangjawokan? Pilih pada diajar. Nanti kejelik karena musyrik. Watama imah, dan jimat-jimat. Watiwalata, dan guna-guna. Guna-guna apa? Teluh itu, santet, naon deui tah? Kiriman, soalnya bahasa kiriman. Kirim saeutik, wah kiriman. Sudon atau dua. Syirkun adalah syirik. Sesungguhnya jampi-jampi atau mantra, jimat-jimat, dan guna-guna. Guna-guna itu ada, Pak. Di surah Al-Falaq saja jelas itu kalimatnya. Wa min sarin nafasati fil uqad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah Muhammad, a'udzu, aku berlindung bi rabbil falaq, kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq, dari makhluk yang Dia Allah ciptakan. Wa min syarri ghasikin, dan dari kejahatan malam idza waqab, apabila telah gelap gulita. Wa min syarri, dan dari kejahatan an-nafasati, perempuan-perempuan penyihir yang meniup fil uqad, pada buhul-buhul. Perempuan-perempuan penyihir. Jadi sihir itu ada, dan perempuan-perempuan menyihir. Mengapa menggunakan perempuan-perempuan kalimatnya? An-nafasat kan menggunakan tamatuhah. Itu ciri muannats. Karena memang sihir waktu itu digeluti oleh perempuan. Makanya lebih kaentar nenek lampir dibanding kakek lampir gitu. Nenek sihir ya, dibanding kakek sihir. Karena memang sihir itu lebih banyak digeluti oleh kaum perempuan saja. Nah, mereka itu mengguna-guna. Salah satu media yang digunakannya adalah simpul-simpul tali. Ya, termasuk ada riwayat Rasulullah pernah sakit yang latar belakangi atau sababun nuzul turunnya surah Al-Anas dan Al-Falaq. Ternyata Rasul pernah disihir oleh seorang Yahudi, Labid bin Asom. Nah, ketika dicari, ditemukan di belakang rumah Rasul di sebuah sumur ada simpul-simpul yang berjumlah 11. Dari rambut dibuat simpul-simpul. Maka diajarkanlah oleh Jibril surah An-Nas dan surah Al-Falaq yang jumlahnya 11 ayat. An-Nas 6 ayat, Al-Falaq 5 ayat. Maka lepaslah simpul-simpul tadi, akhirnya Rasulullah sembuh. Jadi sihir itu ada, guna-guna itu ada. Makanya dalam hadis ini jelas-jelas Rasul menegaskan jampi-jampi atau mantra, jimat-jimat, dan guna-guna itu adalah syirik. Musyrik. Nah, makanya kembali, ruqyah itu banyak hadisnya, tapi konsepnya apa? Kalau memahami ruqyah diyakini sebagai jampe, mantra, walaupun dalam bahasa Arab, walaupun diambil dari ayat Al-Quran, tetap kategorinya musyrik. Kalau meyakini bahwa yang diucapkan itu mempunyai kesaktian, sekalipun yang diucapkannya dari Al-Quran, karena tidak ada yang mempunyai kekuatan kecuali Allah. Jadi dalam ilmu tauhid itu tidak ada satupun kecuali Allah. Gitu. Nah, jimat juga sama, Pak.
Jimat itu bukan hanya sebatas wujudnya dalam bentuk akik, isim gitu. Tidak. Bahkan bisa jadi dalam bentuk, nah contoh isim, isim kan tulisannya karena tulisan Arab gitu. Bagian harti dibacaan gitu. Alif, 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 ba, nun, bukan naon tadi bacanya. Atau yang ditempel, di kertas tempel. Atau yang sering kita temukan di kitab mujarobat. Pak Antos, mau kitab mujarobat? Saya dulu pernah. Ayah rencangan, namun, dalam mujarobat itu banyak. Dan saya pernah mempraktekannya di masa jahiliyah waktu itu. Jualin padahal masih guring lagi. Pun biang temnya ya ngagarap sawah. Kuberit wae tah. Sawah teh kuberit wae. Ai pas menakan dina kitab mujarobat aya keur musir beurit. Ditulis ku si beuring teh. Tah, kang yang musir beurit teh ditulis dina kertas warna. Kertas warna beureum, ku sepido wireut beureum da kitu parentahna. Itu huruf-huruf gitu tah. Alif, 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 ba gitu. Naon itu Pak? Nun gitu, waw gitu. Tulis tah. Karena perintahnya dibuat 4, buat 4 terus disimpan di saban juru sawah digali wah alhamdulillah Pak laras ingat beurit teh aya laras teh terus naon laras beurit mah teu aya ngan eta beurit teu aya kusaha ku Allah lain ku sabab kalimat tapi teu kungsi lila aya deui eta beurit. Jadi gitu Pak. Gitu. Justru Allah teh nguji gitu ka urang sadaya. Allah teh nguji ka urang sadaya. Sehingga teu kirang jami percaya gemleng teh kana itu. Oleh Allah diuji. Gitu. Sehingga apa yang dia yakini berdasarkan zon sangkaan kan bukan berdasarkan ilmu. Karena ilmu itu hanya datang dari Allah dan Rasulnya. Itu kan zon sangkaan. Karena hanya sebatas membaca referensi-referensi yang tidak jelas. Contohnya tadi kan, kita mujarobat itu jimat Pak. Jimat itu. Nah itu juga termasuk. Nah ar-ruqyah di sini jampi-jampi. Kemudian kan paparin contoh. Kulu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahi fahuwa abtar. Kulu amrin setiap urusan zibalin yang diawali dilakukan dimulai la yubda'u fihi bismillahi tidak diawali dengan bacaan bismillah fahuwa abtar. Setiap urusan yang dilakukan yang tidak diawali dengan membaca bismillah atau nama Allah fahuwa abtar maka putus rahmatnya. Maka kita amalkan. Ketika akan minum bismillahirrahmanirrahim, makan bismillahirrahmanirrahim. Artinya mengamalkan dalil. Karena Rasul bersabda demikian, setiap urusan yang tidak diawali dengan menyebut asma Allah putus rahmatnya. Itu. Terus yang mobil mogok, mobil teh mogok. Terus urang teh ngadorong mobil teh sorangan teh. Bismillahirrahmanirrahim. Teu kadorong, wihan deui. Bismillah. Teu kadorong balik deui. Bismillah. Tah bismillah nu ieu mah beda. Benten sareng bismillah nu tadi. Bade nginum bismillah. Bade tua bismillah. Bismillah. Beda. Bismillah nu ieu mah bismillah menganggap bahwa kalimat yang diucapkan itu mempunyai kekuatan. Mempunyai kekuatan yang bisa membuat mobil itu maju. Gimana katanya? Kata Nabi, jampe tadi dia. Tuh, kalimatnya sama, bismillah. Diambil dari Al-Quran. Tapi ketika menerapkan, ngalarapkan kata kalimat ucaran teleras, bisa-bisa ngagaleong Pak. Karena kamu syirikan hanya gitina Al-Quran. Cacak-cacak tina Al-Quran. Kamu lah mengikutina Al-Quran. Ini. Nah itu ya, kita awali dengan memahami dulu konsep ruqyah yang dimaksud. Berikutnya adalah hadis-hadis tentang praktek ruqyah. Sebetulnya banyak, sekitar 12 ya. Tapi di sini ini disederhanakan dalam arti saya hanya mengambil beberapa hadis saja. Karena
Karena kalau mau dibuat makalah itu sampai 5 halaman. Tidak akan cukup untuk disampaikan dalam satu pertemuan. 1. Ruqyah dengan Quran surah Al-Fatihah. Qala Yahya At-Tami an amihi. Telah berkata Yahya At-Tami an amihi dari pamannya. Annahu bahwasanya dia atak datang Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW. Suma akbala rojian, lalu dia kembali min indihi dari sisinya. Terus tempangan Rasulullah anjeuna wihdai maksudna lebet Islam. Pamaro, lalu dia melewati ala qaumin atas suatu kaum. Terus tempangan Rasulullah anjeuna muli ngalangkungan hiji kaum indahum, di sisi mereka atau bersama mereka rojulun, ada seseorang majnunun yang gila. Yahya At-Tamim mulih ti Rasulullah ngalangkung ke hiji tempat, ke hiji kaum, dirinya aya zaman gelo. Musikun bil hadidi, yang di naon Pak? Dirangkeng, diikat. Musikun yang diikat bil hadidi dengan besi. Faqala, lalu berkata ahluhu, keluarganya, keluarga orang yang gila itu. Inna, sungguh kami, sungguh hudisna, telah disampaikan kepada kami, telah sampai kepada kami, anna, bahwa sohibakum, sahabat kalian, hada ini, qad sungguh ja'a, telah datang bi khairin, dengan kebaikan. Fahal indahu, maka apakah ada padanya syai'un, sesuatu, yudawihi, yang dapat mengobatinya. Abis ada yang ngadangu di antawis aranjeun teh aya anu gaduh kasayan, biasa ngalandongan, maksudnya mengobati orang gila tadi. Qala, dia berkata, Yahya berkata, paroqaituhu, lalu aku meruqyahnya. Meruqyah sahabat zaman gelo teh bi Fatihatil kitab, dengan surah Al-Fatihah. Qala Waqi'un, Waqi berkata, salah satu ayamin, selama 3 hari, kulla yaumin, setiap harinya, marotaini, 2 kali. Fabari'a, maka dia orang gila itu sembuh. Badai dipraktekin. Apa dia? Al-Fatihah Pak, ngaruqyah wal-Fatihah. Ini hadisnya sahih Pak. Ahmad, Abu Daud, Tabrani. Nah, hadisnya ada. Tidak bisa kita pungkiri selama hadis itu derajatnya sahih. Cuma yang perlu kita lakukan ketika kita membaca hadis ini, konsepnya kembali kepada tadi, ruqyah itu doa. Lalu apa hubungannya dengan surah Al-Fatihah? Sama. Surah Al-Fatihah itu di dalam salah satu ayatnya ada ayat yang menunjukkan permohonan kepada Allah. Kalimat yang mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi sanes bade ngajampe jalma nu gelo ku Al-Fatihah sanes. Upami ngajampe jalma nu gelo ku Al-Fatihah, tadi konsepnya meyakini bahwa Al-Fatihah mempunyai kekuatan magis yang bisa menyembuhkan. Eta musyrik eta mah. Sementawis ku Rasul dicarek labas sabirqom malam yakun fihi syirkun, dengan naon ngaruqyah asal daya syirik jero. Gitu. Inna syirka wa ta'amaim wa tiwalah syirkun. Berarti konsep pemahaman kita terhadap hadis ini bahwa Yahya At-Tamim ketika meruqyah orang gila menggunakan surah Al-Fatihah tadi, dia memohon perlindungan kepada Allah supaya Allah menyembuhkan, karena di dalam surah Al-Fatihah ada salah satu ayat yang di dalamnya jelas-jelas permohonan pertolongan kepada Allah. Ayat yang mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Dan kalau kita baca hadis-hadis tentang ruqyah yang sudah dimakalahkan kurang lebih 12 oleh si pemakalah, ya, oleh pembuat makalah, karena bukan saya yang membuatnya, saya hanya menyadur kembali. Ternyata 12 hadis tersebut, ya, yang menerangkan tentang ruqyah, semua kalimat yang dijadikan ruqyahnya itu ada di dalamnya intinya permohonan kepada Allah. Contoh dalam surah Al-Fatihah ada dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, wa iyyaka, dan hanya kepadamu nasta'inu, kami memohon pertolongan. Jadi nalika maca Al-Fatihah teh anu ngagores dina hate teh sanes bade ngajampe ku Al-Fatihah, tapi dina hate teh ngutang saraya ka Allah gitu. Tapi lamun dina hatena buleun bade ngajampe ku kasaktian Al-Fatihah, ngagaleo kana musik. Ipis gitu. Cuma ipis lah. Jadi barat papah dina awi saleunjeur gitu. Lamun hati-hati wah ngagaleo mah jigebur. Gitu. Jadi upami bapak bade buka praktek ruqyah mending pahamkeun heula gitu. Ya, bab ruqyahna. Jadi ke bade buka praktek ruqyah. Lajang Mbak. Fa'atuni, lalu aku diberi mi'ata syatin, 100 ekor kambing. Diburuhan kan 100 kembe. Beungharnya sakali ngaruqyah 100 kembe. Fa'ata itu lalu aku datang menemui Rasulullah SAW. Fa'ahbartuhu, lalu aku mengabarkan kepadanya, kepada Rasulullah. Faqala, maka Rasul bersabda, kul fali ummi, makanlah. Ternyata Rasul menyuruh memakan. Jadi kambing yang merupakan upah dari meruqyah tadi, Rasul tidak melarangnya. Kemudian Rasul bersabda, man akala bi ruqyati batilin, ada orang yang memakan dari hasil ruqyah yang batil. Laqad, sungguh akal tak engkau telah memakan, kepada Yahya Tamim bi ruqyati haqqin, dengan ruqyah yang hak. Ternyata ketika Yahya menyampaikan apa yang dia lakukan terhadap orang gila dengan meruqyah selama 3 hari 2 kali seharinya gitu. Muhammad kan obatnya ayar resepna. Ternyata ketika dilaporkan kepada Rasulullah, Rasul menyetujui apa yang dilakukan oleh Yahya, dan Rasul paham. Ya, Rasul paham bahwa apa yang dilakukan oleh Yahya tidak termasuk ruqyah yang batil. Berarti memperhatikan hadis ini ada ruqyah yang batil. Bahkan Rasul mengatakan man akala bi ruqyati batilin, ada orang yang memakan dari hasil ruqyah yang batil. Kumaha ruqyah nu batil? Satu dari konsep dulu, memahami ruqyahnya sebagai jampe itu udah batil karena ada kemusyrikan di dalamnya. Atau praktek ruqyahnya dengan kalimat-kalimat yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, itu pun batil. Komo kujang jawokan gitu, ku mantra-mantra, jelas batil. 2. Ruqyah dengan al-mu'awizat. Hadis riwayat Bukhari. An Aisyah, dari Aisyah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, adalah ida, apabila awa ila firashihi, berbaring ke tempat tidurnya, kullal lailatin, setiap malam, jamaah beliau mengumpulkan kapaihi, kedua telapak tangannya, maksudnya diadakeun kieu Pak, dikumpulkeun teh, diadukeun kieu. Summa napasa, lalu beliau meniup bihima, pada keduanya ditiup. Faqara'a, lalu beliau mengucapkan bihima, pada keduanya, qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas maksudnya. Wa qul a'udzu birabbil falaq, surah Al-Falaq. Wa qul a'udzu birabbin nas, dan surah An-Nas. Summa yamsahu, lalu beliau mengusapkan bihima, dengan kedua telapak tangannya itu, mastato'a min jasadihi, apa yang mampu beliau jangkau dari jasadnya ke seluruh tubuhnya.
Yabda'u, beliau memulainya bihima dengan kedua tangannya itu, ala rosihi, atas kepalanya, wa wajihi, dan wajahnya, wama, dan apa akbala yang dapat beliau jangka, min jasadihi, dari jasadnya, dari tubuhnya. Terasa sadayana gitu. Sakujur salirana anu biasa kahontal ku panangan. Yaf'alu dalika, beliau melakukan hal itu salasa marotin 3 kali. Sekali terus lakukeun deui, bacakeun deui, sakali-sakali tah Al-Ikhlas anak Al-Falaq sareng Anas teh tiup deui, usapkeun deui, terus atuh 3 kali Rasulullah. Boleh kita tiru? Boleh. Hiji hadisna jelas aya Bukhari ini. Dan kita lakukan sesuai dengan prosedur. Dan yang paling penting konsep pemahaman. Coba kita perhatikan 3 surah ini. Di dalam ketiga surah ini semuanya memuat ada permohonan kepada Allah. Dalam surah Al-Ikhlas di ayat yang mana? Ayat yang menunjukkan ada permohonan kepada Allah. Coba Pak, di Al-Ikhlas di ayat mana? Yang mengindikasikan bahwa dalam surah Al-Ikhlas itu ada permohonan kepada Allah. Di ayat yang mana? Ayat kedua. Allahus Samad, Allah tempat memohon segala sesuatu. Jadi nalika maca surah Al-Ikhlas teh sanes pada ngajampe ku Al-Ikhlas sanes. Tapi berdoa kepada Allah karena Allah As-Samad. As-Samad itu bermuaranya segala permohonan. Jadi nalika maca Al-Ikhlas teh manteng ke Allah. Sanes pada ngajampe ku Al-Ikhlas. Dalam surah Al-Falaq aya naon dina Al-Falaq? Oh jelas Al-Falaq mah hampir setiap ayat Pak. Di ayat kedua kene. Qul a'udzu birabbil falaq. A'udzu aku berlindung. Di awalnya ge aku berlindung. Oh berlindungna ge tina segala rupa Al-Falaqna. Kejahatan makhluk, kejahatan malam, kejahatan tukang sihir, kejahatan orang yang hasud ketika dia hasud. Surah An-Nas, kita berlindung kepada Allah. Dari apa? Dari godaan setan. Baik setan dari bangsa jin maupun bangsa manusia. Minal jinnati wan nas. Jadi ketiga surah, karena ketiga surah ini ya, di dalamnya ada memohon perlindungan kepada Allah, maka para ulama menyebut ketiga surah ini al-mu'awwizat. Surah-surah yang di dalamnya ada permohonan kepada Allah. Kalau 2 surah Al-Falaq dan An-Nas sering disebut dengan istilah al-mu'awwizatain. 2 surah yang di dalamnya ada permohonan perlindungan kepada Allah. Kumagi An-Nas sareng Al-Falaq dikawitan ku kalimat qul a'udzu. Boleh kita praktekkan. Hadisna aya dalilna gitu. Dan konsep mahamkeunana anu sapertos tadi. Sanes bade ngajampe tapi ngadoa. Berarti dalam hal ini harus didukung. Faktornya apa? Faktor pendukungnya memahami apa yang diucapkan dalam bahasa Arab. Jadi lamun urang maca surah Al-Ikhlas teh supaya karasa urang nuju ngadoa ke Allah, maka setiap kalimat yang kita ucapkan dari surah Al-Ikhlas ini kita mengerti maksudnya. Gitu. Karena salah satu yang menyebabkan orang menganggap bahwa bacaan itu menjadi jampe atau mantra karena dia tidak mengerti apa yang dibaca. Kita Pak, pandoa, doa teh permohonan. Jadi kudu ngarti naon anu dibentak. Ulah panjang-panjang ngagebay, nalika ditaros pandrungah ring, dia ngadoa naon. Asal panjang we bahasa Arab. Abdol pokoknya mah panjang. Dengan doa yang diajarkan Rasulullah, halaman berikutnya. Dengan doa yang diajarkan Rasulullah SAW untuk orang lain. Ya abna akhi, ini Maimunah. Maimunah itu berkata kepada keponakannya. Ya abna akhi, wahai anak saudaraku, ala arqika, maukah engkau aku ruqyah? Biruqyati Rasulillah, dengan ruqyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, aku berkata. Aku di sini adalah keponakan Abdurrahman. Keponakannya Maimunah. Naam, ya. Qalat. Maimunah berkata,
Bismillahi, dengan nama Allah, arqika, aku meruqyahmu. Wallahu, dan Allah lah, yashfika, yang akan menyembuhkanmu. Min kulli da'in, dari setiap penyakit, fika, yang ada padamu. Adhibil ba'si, jauhkanlah penyakitnya. Robban nasi, wahai Tuhan manusia. Isfi, sembuhkanlah. Anta syafi, engkaulah yang menyembuhkan. La syafia, tidak ada yang menyembuhkan illa kecuali anta, engkau. Osok urang ngagunakeun kalimat ieu nalika urang ngalayan teu dama, terus ngucapkeun kalimat ieu komo ayeuna pan di medsos. Kita nuju ngaruqyah, tah Bapak tadi ngaruqyah tadi teh. Di medsos ngaruqyah eta dikatabihan Pak. Dalam arti mendoakan. Ini yang jelas. Allah arqika, maukah engkau aku ruqyah? Sing goreng diucapkeun ieu doa nu sakurang diamalkeun. Jadi ruqyah teh ngadoa gitu. Sanes ngajampe tapi ngadoa. Sanes ngajampe pada ngajampe mah musyrik atuh. Makanya setiap doa yang kita ucapkan, kalau doa itu dikemas dalam bahasa Arab, maka kita harus mengerti apa yang kita ucapkan. Minimal terang maksudna we. Henteu terang perkecap oge gitu, Pak, perkata dia. Maksudna we gitu. Ruqyah dengan doa yang diajarkan Rasulullah SAW untuk diri sendiri. Kalau tadi untuk orang lain, ini untuk diri sendiri. An Utsman bin Abil As, dari Utsman bin Abu Al-As As-Saqafi, anahu, bahwasannya beliau syaka, mengadu ila Rasulillah SAW, kepada Rasulullah SAW. Wajaan, tentang penyakit yajiduhu, yang dia temukan fi jasadihi, di tubuhnya, munzu aslama, semenjak dia masuk Islam. Faqala lahu, maka berkata kepadanya Rasulullah SAW, saur Rasul ka Utsman ieu, do letakkan yadaka, tanganmu, alaladi, atas apa, atas yang ta'allama engkau rasa sakit, min jasadika, dari tubuhmu. Wakul, dan ucapkanlah olehmu bismillahi salasan, 3 kali. Saur Rasul teh, sok campah we ku leungeun anjeun, mana nu nyerina? Ye, campah, ucapkeun bismillah, bismillah, bismillah. Tuh. Wakul, dan ucapkanlah olehmu sab'a maratin, 7 kali. A'udzu, aku berlindung billahi, kepada Allah, wa qudratihi, dengan kekuasaannya, min syarri, dari kejahatan atau keburukan, ma apa ajidu, yang aku temukan, wa uhadiru, dan aku khawatirkan atau aku hindari. Coba tinggal kalimatnya, jelas Pak. Aku berlindung kepada Allah dengan kekuatannya. Berarti ngadoa, sanes ngajampe. Matak supaya karasa ngadoana kudu ngarti kana naon anu diucapkeunna. Justru gara-gara teu ngarti kana naon diucapkeun, jadi we boga rasa kalimat ieu boga kakuatan pikeun ngadamangkeunna. Karena itu tadi tidak mengerti apa yang diucapkan. Doa itu tolabul fi'li minal adna ilal a'la. Tolabul fi'li, permintaan, perlakuan, perbuatan, dari yang rendah kepada yang tinggi. Pamerdih gawe tinu sahanapeun kana saluhureun ti makhluk kaholikna urang ka Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh kita lakukan. Di mana urang teu damang naon anu karaos dina salira urang, dicampak ku panangan urang nyalira, teras tuturkeun naon anu didugikeun dina hadis tadi. Sabab Rasul kantos mapagahan salah sabiya sahabatna ku cara sapertos kitu. Kenging Pak amalkeun mangga, tapi tetep tadi dadasaran heula naon konsep mahamkeunana. Sanes bade ngajampe tapi ngadoa. Itu tah. Naon tarekahna kedah ngartos naon anu diucapkeun. Sehingga nalika urang ngucapkeun kalimat a'udzu billahi bi qudratihi, tah dina hate urang teh kan nuju manteng ka Allah. Tapi coba lamun teu ngarti kana anu diucapkeun. Anu aya dina hate naon? Kalimat nu diucapkeun boga kakuatan pikeun ngadamangkeun. Musyrik atuh kitu. Sakedik Pak, sami kalimat nu diucapkeun tapi kumargi beda. Konsep mahamkeunana haritunang galeong beda. Nah gitu bisa deh.
Larangan menjampi atau mantra. Nah, iya larangan ayo. Hadis riwayat Abu Dawud Ibnu Majah. An Zainab dari Zainab imroati Abdillahi istrinya Abdullah, an Abdillahi dari Abdullah, qala berkata, sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, innar ruqa sesungguhnya jampi, wat tamaima dan jimat-jimat, wat tiwalata dan tiwalah guna-guna, sihir, lupa, syirkun adalah syirik. Qalat Zainab berkata, qultu aku berkata, lima taqulu hada, mengapa engkau berkata demikian? Wallahi demi Allah, laqad sungguh kanat aini keadaan kedua mataku, takdifu bengkak, wa kuntu dan keadaan aku ahtalifu mondar mandir bolak balik ila pulanin kepada si fulan al Yahudi seorang Yahudi. Nah cenah nyarita itu abdi kantos tah cenah so cabaru tuluy abdi teh ngadongkapan si fulan si anu urang Yahudi yartini dia meruqyahku faida maka ketika rokoni dia meruqyahku sakanat tentramlah kedua mataku langsung nanti Israos gitu damang. Faqala Abdullah maka Abdullah berkata, innama sesungguhnya tiada lain dalika daka itu adalah amalus syaiton amalan setan. Karena yang husuha dia menancapkannya biadihi mencocokkannya dengan tangannya. Faiza maka tatkala ketika rokoha dia meruqyahnya kappa anha dia menahannya. Eta mati setan datang lagi tadi sihir. Nah aja nalika ngaruqyah ditahan. Da jieuna manehna keneh sorangan eta mah. Itu Pak. Nah, itu jadi ini kan datangnya kepada Yahudi. Otomatis kalimat yang diucapkan oleh seorang Yahudi bukan kalimat yang berdasarkan sabda Rasulullah, bukan yang diajarkan Rasulullah. Berarti dengan kalimat yang lain. Entah seperti apa kalimatnya, tapi jelas dalam hadis ini menunjukkan bahwa kategorinya mantra atau jampe. Makanya bagi kita secara prinsip apapun itu kalimatnya, bahkan termasuk kalimat dalam bahasa Arab sekalipun, seandainya kalimat itu belum pernah dicontohkan oleh Rasulullah atau pernah diamalkan oleh sahabat yang kemudian dibenarkan oleh Rasulullah, yang disebut dengan hadis takririyah, amalan sahabat dilaporkan ke Rasulullah. Contoh tadi kan Yahya berbuat, kan sanes Rasul Yahya yang berbuat teh ngadu ke Rasulullah gitu, ngaruqyah orang yang gila dengan Al-Fatihah drek caritakeun. Kemudian Rasul membenarkan, engkau telah memakan upah dari hasil ruqyah yang hak, berarti mendapatkan legitimasi dari Rasulullah. Itulah yang disebut dengan hadis takririyah, sahabat yang berbuat tapi legitimasi ayat di Rasulullah. Boleh Pak. Rasul teu aya, sahabat teu aya, dernian sorangan teu keneh. Tidak boleh. Walaupun dengan bahasa Arab, walaupun dari Al-Qur'an, tidak boleh. Gitu. Ya. Jadi konsep pemahaman dua kalimat yang diucapkan. Konsep pemahaman dalam arti doa, kalimat yang diucapkan yang pernah diajarkan Rasulullah atau pernah dilakukan oleh sahabat di mana Rasul membenarkan. Gitu Pak. Antapun diucapkan olehmu kama sebagaimana karena Rasulullah SAW yaqulu mengucapkan entong itu cenah tong datang ka Yahudi sagala. Ieu we cenah ieu ngaruqyah mah sakumahan Rasul kantos ngajarkeun. Adhibil ba'sa Rabbanas, jauhkanlah, hilangkanlah penyakit ini wahai Tuhannya manusia. Ta Allah maksudnya. Isfi, sembuhkanlah, anta safi, engkaulah yang menyembuhkan.
La sifa'a, tidak ada kesembuhan illa kecuali sifa'uka, kesembuhanmu. Sifaan dengan kesembuhan, la yugadiru sakoman, yang tidak meninggalkan penyakit. Maksud nama damang sabihara bihari teh apa? Damang teh gemleng dengan unkeun panyawa. Pasok urang amalkeun ieu. Tah ada tos karupiah eta teh. Gitu. Makanya memahami rupiahnya itulah. Kan benten urang mah biasa jantan salami ieu urang memahami rupiah teh perlakuan khusus. Gitu. Perlakuan khusus yang hanya dilakukan oleh ahli gitu. Padahal henteu gitu. Tapi dengan orang gak sok rupiah eta. Mun ngadoa rupiah teh. Pak. Perintah berobat. Tadawau, berobatlah kalian ibadallahi, wahai hamba-hamba Allah. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla lam yunazil, tidaklah menurunkan daan penyakit ila kecuali anzala, dia menurunkan pula ma'ahu bersamanya syifaan obat. Ila kecuali al-mauta, kematian, wal haroma, dan ketuaan. Kajaba dua anu mah bisa dubaran mah hiji maut, dua kolot gitu. Gitu aya obatna kakolotan mah Pak, wayahna kan. Jadi sadaya panyawat aya lan oge. Gitu. Terakhir, hadis riwayat Muslim, likul lidain, setiap obat, setiap penyakit dawaun ada obatnya. Faida, maka apabila musibah cocok dawa udai antara obat dengan penyakitnya, baro'a, sembuhlah biidnillahi ta'ala, dengan izin Allah ta'ala. Berobat itu bagian dari ikhtiar. Ikhtiar untuk kesembuhan, dan itu diperintahkan. Karena setiap ikhtiar yang baik itu diperintahkan oleh Allah. Ikhtiar ngelarian jodoh, perintahkan Bapak Allah. Ikhtiar berobat itu diperintahkan oleh Allah. Ya, ikhtiar mencari nafkah itu diperintahkan oleh Allah. Maka setiap perintah itu menunjukkan wajibnya, kecuali ada dalil yang memalingkannya. Maka ketika kita sakit, kemudian kita berobat, berarti kita telah melakukan sesuatu yang sesuai dengan perintah Allah. Nah, ternyata jaminan sembuhnya dari suatu penyakit atas obat yang kita ikhtiarkan itu bukan tergantung dengan mahalnya, tapi tergantung dengan cocok antara obat dan penyakitnya. Jika obatnya cocok dengan penyakit, inilah damai. Karena kasus nyatanya banyak kita temukan, dua orang dengan penyakit yang sama menggunakan obat yang sama, yang satu sembuh, yang satu tidak sembuh. Padahal ya Pak, pan logikana mah kadana dua orang sami sembuh gitu. Penyakitnya sama. Landong dituangna sami, kadana mah dua anak daman. Tapi ternyata tidak. Berarti kembali di itulah mungkin pembahasan tentang ruqyah. Semoga bermanfaat, semakin menambah pemahaman kita tentang hal ini. Karena ini penting untuk dipahami supaya jangan salah konsep pemahaman terhadap ruqyah yang akhirnya akan menggiring kita ke dalam jurang kemusyrikan. Jelas ini sangat berbahaya bagi diri kita sendiri. Baik kita sebagai pelaku peruqyah maupun kita yang diruqyah. Bade anu ngaruqyah, bade anu diruqyah perlu kehati-hatian dan perlu pemahaman yang benar dalam hal ini. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.